peci putih ini teman-teman, dan yang di depan itu pakai peci putih dan pakai baju hitam-hitam, celana hitam. Nah ini teman saya lagi diomongin itu, ngomongnya itu nggak berhenti teman-teman, seakan-akan itu dia membuat pikiran kita tergoyah atau nggak konsentrasi teman-teman. Nah ini teman saya lagi ini orang ini dia bilang kenal sama bosnya teman-teman, dan dia mau minta sesuatu, buah-buahan, dan minta sejumlah uang. Berdalihnya itu buat ziarah teman-teman. Ziarahnya itu ke Empang teman-teman. Ini kita posisi di Bogor ya teman. Dia katanya mau berziarah di Empang. Nah ini teman saya digiring ke mobil untuk diketemukan sama yang dimaksud orang kedua, orang ini Habibnya atau kayaknya mungkin ya. Nah itu dikenalin dia, terus teman saya cium tangan nama Habib itu. Tadi bilangnya si Habib. Ini waktu kejadian saya sih pagi kerjanya, jadi siangnya saya istirahat teman-teman ya. Ini hampir jam 4, kita biasanya, kalau saya biasanya bangunnya jam 4, kalau saya masih istirahat. Jadi ini yang jagain berdua, biasanya berempat, cuma karena shift-shiftan ini sekarang yang jagain berdua teman-teman, shift siangnya. Nah ini yang satunya lagi nih, oknum yang satu ini masuk lagi teman-teman, tapi buat nyelonong aja ngambil jeruk teman-teman, tanpa izin teman-teman ya. Ini udah apa ya, udah perbuatan yang tidak bagus dan tidak sopan teman-teman. Dia mengupas jeruk, nah, terus membuang sampah sembarangan. Ini baju hitam yang di depan ya, membuang sampah sembarangan. Nah terus yang baju biru ini masih saja mengelabui saya. Akhirnya saya dibangunin teman saya karena dia minta uang, jadi teman saya nggak berani ngambil uang, terus bangunin saya pun bangun, tapi kita ngobrolnya di dalam itu teman-teman. Dia nyelonong aja masuk ke dalam. Akhirnya saya tantangin itu, saya suruh video suruh telepon bosnya, katanya udah nelpon teman-teman. Tapi saya nggak percaya begitu saja teman-teman. Akhirnya saya telepon bosnya, video call. Saya pengen tahu bosnya itu kenal apa enggak, soalnya baju biru itu tadi bilangnya kenal bosnya udah lama. Ini di dalam ini masih ngobrol, dan saya juga masih nggak percaya kalau ini emang kenal. Akhirnya saya teleponin bosnya karena dia minta barang dagangan dan minta sejumlah uang teman-teman. Nah ini yang satu masuk lagi teman-teman, ini beda orang teman-teman. Yang tadi yang baju hitam celana hitam di dalam mobil, yang sekarang yang keluar putih, apa ya, pakainya putih, patchnya putih, bersarung. Nah ini dia kedoknya juga minta air, mau didoakan supaya biar barokah teman-teman. Nah, terus teman saya dibawain air ke Habibnya untuk dibaca-bacain lah. Nah ini yang baju biru ini posisi lagi video call sama bosnya dengan HP saya teman-teman. Ternyata saya dengar dari kejauhan, ternyata dia baru kenalan, minta izin bos, apa ya bahasanya itu, semoga dagangannya lancar, kayak gitulah. Pokoknya itu kayak seakan-akan perkenalan, bukannya apa ya, bukannya temu kangen atau saling sapa gitu karena katanya udah kenal, tapi kok malah seakan-akan itu minta izin, mau itulah terdidoain gitu. Nah karena saya bangun tidur belum pakai celana, cuma pakai handuk, saya di dalam nggak berani nyamperin, tapi saya juga pikirannya was-was, HP saya itu takutnya di. Kita semua tentunya tidak kaget ya dengan cuplikan video di atas ya. Gerombolan Kabid Dobolowi mendatangi sebuah toko buah. Ini terjadi di Empang, Bogor, saudara-saudaraku. Ya, minta, bahkan bukan hanya minta buah, akan tetapi uang untuk alasan untuk ziarah. Nah, memang perilaku kaum dobel ini, aduh,
sudah keterlaluan. Rombongan beberapa orang terus mengatasnamakan kenal dengan sang pemilik toko buah tersebut. Akan tetapi pada saat dihubungkan langsung, ternyata tidak mengenal. Ya cuma modal PD, terus SKSD, sok kenal, sok dekat. Pertanyaannya, apakah kalian yang masih waras, menganggap waras pikirannya, orang-orang seperti ini pantaskah menjadi zuriyah Nabi atau cucu Nabi? Silahkan tinggalkan di kolom komentar cuplikan video ini. Masih pantaskah, masih layakkah orang-orang seperti ini mengaku sebagai keturunan Nabi, zuriyah Nabi yang sangat suci? Jauh, naudzubillah min dzalik. Kita tidak pernah diajari oleh leluhur kita, kakek kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang mohon maaf, ini bertentangan dengan adat ketimuran kita. Sekalipun kita tidak bisa makan, kita pantang untuk menjual nama besar Nabi, mengaku sebagai zuriyah Nabi, terus berbohong, ngakunya kenal, ternyata tidak, dusta, hanya untuk mencari cuan, buah, uang. Ini jelas pelanggaran berat. Ini bukan kali pertama kita disuguhkan perilaku-perilaku kabib yang luar biasa brengseknya ini. Ini kayak perampok, gerombolan perampok yang bikin orang itu bingung, ketakutan. Jualan cucu Nabi, jualan surga, neraka, berkah. Sini airnya, biar aneh doain. Makanya polemik nasab ini masih terus bergulir. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Rentetan perilaku-perilaku kabib yang ngawur-ngawuran. Ini sehingga polemik nasab ini berjalan hampir 2 tahun, 3 tahun ini. Ini jelas ini. Karena perilaku-perilaku mereka yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan sebagai bahan edukasi, menyadarkan saudara-saudara kita. Islam selalu mengajarkan yadul ulya afdalun min yadis sufla, bahwa tangan di atas itu lebih utama dibandingkan tangan di bawah. Seheboh apapun himpitan beban hidup kita, kita harus terus memberikan kemanfaatan, selalu bersedekah, bukan malah meminta-minta, bahkan rela berbohong mengatasnamakan cucu Nabi, berbohong kenal dengan sang pemilik toko buah, padahal faktanya itu hanyalah kedustaan, bohongan yang mereka ciptakan. Ini jelas. Dan mereka para kabib yang di atas sana, yang ngurusi para kabib ini, suatu ketika disodori, dilapori perihal perilaku kabib yang seperti ini, mereka dengan renyahnya, seenak semaunya sendiri bilang, wah itu oknum, itu bukan habib, itu orang yang ngaku-ngaku kabib. Mudah sekali mulut kalian berbicara seperti itu, tanpa mau menelusuri, tanpa cross check langsung, tanpa mau dicari siapa orangnya. Ada rekaman CCTV-nya, wajahnya kelihatan. Berani tidak kalian? Kalian hanya cari pembenaran. Selama yang melakukan kesalahan golongan kalian, kalian selalu cuci tangan. Seakan-akan itu bukan perilaku kabib, padahal hampir rata-rata kabib itu ya seperti itu, dawir. Kalau ada yang baik itu oknum, justru yang baik itu oknum.
pertanyaannya, masih layakkah orang-orang seperti ini dinamakan cucu Nabi? Sangat tidak pantas. Jauh dari kata pantas. Kita lihat cuplikan video di atas. Kayak perampok kan? Gemberutuk ibaratnya. Hilir mudik kayak warung kakek mereka. Main ambil kan? Wah, cepet-cepet ada yang ambil jeruk, ada yang wah. Tidak cukup sampai di situ, minta uang dengan dalih untuk ziarah. Ayo saudara-saudaraku, sadarlah bahwa yang kalian ikuti itu bukan turiah Nabi. Jauh dari turiah Nabi. Karena apa? Perilakunya. Ini jelas meresahkan. Sangat meresahkan. Ini aparat harus menindak tegas ini orang-orang seperti ini. Harus ditertibkan. Mereka selalu mencari cuan, mengatasnamakan cucu Nabi. Mengatasnamakan agama. Selalu dibungkus dengan agama. Sholawatan dan lain sebagainya. Ini jelas pelanggaran. Kita harus tegas hari ini. Siapapun orang yang mengaku cucu Nabi harus diverifikasi. Pemerintah harus ambil bagian dari ini semua. Harus ditertibkan biar tidak seenak semaunya sendiri mereka. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.